Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu sifat-sifat, kegunaan, dan reaksi yang terjadi pada asam karboksilat. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Sebelumnya, kita ingat dulu bahwa asam karboksilat disebut juga dengan asam alkanoat. Jadi, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tata nama senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat. Sifat-sifat dari asam karboksilat yang pertama adalah dapat membentuk ikatan hidrogen yang cukup kuat sehingga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Kita ketahui bahwa ikatan hidrogen itu sangat sulit untuk diputuskan. Untuk memutuskannya harus diperlukan titik didih yang tinggi. Sifat yang kedua, pada suhu rendah, maksudnya atom karbonnya di bawah 10, merupakan senyawa yang mudah menguap. Dan semakin banyak jumlah atom C-nya, maka akan semakin sukar menguap. Sifat yang keempat, senyawa asam karboksilat itu bersifat polar, artinya dapat menghasilkan kutub positif dan kutub negatif, sehingga senyawa tersebut mudah larut di dalam air. Dan semakin banyak atom karbonnya, maka senyawa ini akan sukar larut dalam air. Sifat yang keenam adalah asam karboksilat itu tergolong asam lemah. Artinya hanya sebagian saja yang terurai menghasilkan ion H+, sehingga derajat ionisasinya juga terletak antara 0 sampai 1. Asam karboksilat itu memiliki bau yang menyengat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan asam asetat. Itu disebut asam cuka, ya, memiliki bau yang menyengat. Begitu juga dengan asam butanoat, ini kita temukan pada mentega. Kita lanjutkan pada pembuatan senyawa asam karboksilat. Reaksi yang pertama untuk pembuatan asam karboksilat adalah dengan cara oksidasi alkohol primer dengan katalis KMNO4 atau kalium permanganat. Ingat lagi, alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom C primer atau atom yang mengikat satu atom C lain. Rumus umumnya RCOH ini adalah alkohol primer. Dioksidasi dengan KMNO4 ini menghasilkan senyawa asam alkanoat, yaitu RCOOH atau karboksilat, dan ditambah H2O. Contohnya adalah CH3CH2OH, ini adalah etanol. Dioksidasi akan menghasilkan senyawa etanoat atau disebut juga asam asetat. Ini nama secara iupak, yang ini nama secara trivial. Reaksi yang kedua adalah karbonasi bereaksi Grignard dalam ether. Kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis, akan menghasilkan asam karboksilat. Reaksinya seperti ini, RmGCl ditambah CO2, lalu di dalam ether, maka akan dihasilkan senyawa akhirnya adalah asam karboksilat, yaitu RCOOH. Contohnya di sini ada CH3MgCl ditambah CO2 lalu di dalam ether, dan kemudian dihidrolisis, maka hasil terakhirnya adalah CH3COOH atau asam asetat. Kita lanjutkan reaksi pembuatan asam karboksilat yang ketiga, yaitu dengan hidrolisis alkana karbonitril atau RCN dalam lingkungan asam kuat. Reaksi umumnya adalah RCN ditambah 2H2O lalu dalam lingkungan asam kuat, ini H+, menghasilkan RCOOH. Ini adalah asam karboksilat.
Contohnya adalah CH3N ditambah 2H2O akan menghasilkan CH3COOH. Ini adalah asam asetat. Kemudian pembuatan asam asetat dalam industri ini secara besar-besaran dibuat dari hidrasi asetilena yang dioksidasi dengan katalis Hg+. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah asetilena atau disebut juga etuna ditambah H2O dengan katalis Hg+ akan menghasilkan CH3CHO, kemudian dioksidasi menghasilkan CH3COOH. Ini adalah asam asetat atau asam cuka. Selanjutnya yang kelima, asam formiat dalam bidang industri juga dibuat dari reaksi antara gas karbon monoksida dengan air dengan menggunakan katalis oksida logam. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah karbon monoksida direaksikan dengan air, lalu ini katalisnya adalah besi 3 oksida akan menghasilkan asam formiat yaitu HCOOH atau disebut juga dengan asam semut. Kita lanjutkan pada reaksi-reaksi yang terjadi dengan asam karboksilat. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan alkohol. Asam karboksilat dengan alkohol akan membentuk senyawa ester yang disebut prosesnya adalah reaksi esterifikasi. Rumus umumnya ini adalah rumus umum dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol, maka akan terbentuk ester. Rumus umumnya adalah RCOOR aksen. Contohnya di sini ada etanoat atau disebut juga asam asetat, nama trivialnya. CH3COOH bereaksi dengan ini adalah metanol. CH3OH akan menghasilkan ini yang dibaca dulu metil, lalu ini C-nya 2 dibaca etanoat. Ini adalah suatu senyawa ester dan H2O. Reaksi yang kedua adalah reaksi dengan basa dan akan membentuk garam yang mudah larut. Misalnya ini ada asam asetat CH3COOH ditambah basa. Basanya di sini adalah NaOH atau natrium hidroksida. Maka akan menghasilkan garam yang namanya natrium asetat atau CH3COONA. Lalu berikutnya adalah reaksi asam karboksilat dengan logam reaktif. Misalnya Na atau K akan membentuk garam. Contohnya di sini adalah asam propanoat, C-nya 3 ya. C2H5COOH ditambah logam Na akan menghasilkan C2H5COONA atau natrium propanoat dan gas hidrogen. Kita lanjutkan pada pemanfaatan senyawa asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada industri makanan, kita sering menggunakan asam cuka. Ini adalah asam asetat. Kemudian, garam natrium benzoat itu sering digunakan pada pengawetan makanan. Misalnya pada sarden, kornet, lalu minuman kaleng, dan sebagainya. Asam formiat sebagai koagulan atau zat penggumpal pada getah karet dan selanjutnya digunakan pada industri karet ya dalam membuat ban mobil misalnya. Digunakan juga sebagai zat desinfektan atau pembasmi kuman. Yang ketiga, asam asetat itu merupakan bahan penting dalam industri serat rayon dan disebut dengan selulosa asetat, dalam bahasa sehari-harinya disebut sutra tiruan. Asam asetat juga merupakan bahan pembuatan plastik dan lem.
Kemudian dalam industri farmasi, asam karboksilat itu merupakan bahan pembuat obat-obatan. Misalnya adalah aspirin untuk obat sakit kepala. Demikianlah pembahasan materi tentang sifat-sifat senyawa asam karboksilat, reaksi pembuatan, dan reaksi yang terjadi pada asam karboksilat telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 4 soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Pada latihan soal ini, kalian diminta menuliskan reaksi berikut dan memberi nama senyawa yang dihasilkan. Reaksinya adalah karbonasi C2H5 MgCl dalam ether, lalu hidrolisis C2H5Cn, lalu reaksi asam butanoat ditambah kalium hidroksida atau KOH, asam propanoat ditambah amonia atau NH3, dan yang terakhir asam butanoat ditambah logam reaktif yaitu K. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang sifat-sifat asam karboksilat, kegunaan, dan reaksi yang terjadi pada asam karboksilat telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.